Cara beribadah sampai tradisi Kapitayan hingga zaman sekarang mirip dengan Islam. Sembahyang, langgar, selamatan, tahlilan, muludan. Apakah semuanya kelanjutan dari era Kapitayan? Mungkinkah ada nabi yang diutus di Nusantara? Penyebaran awal Islam masuk ke Nusantara dimulai dari Pulau Sumatera. Ajaran Islam di Sumatera berjalan dengan baik. Namun, ketika dakwah Islam masuk ke Pulau Jawa, sangat sulit untuk berkembang. Kisah ini dimulai dari penyebaran Islam yang dibawa Syekh Subakir. Menurut kitab Musarar, Pulau Jawa saat itu adalah tempat liar dan angker. Wali generasi pertama yang berdakwah di pulau ini, mendapat banyak sekali rintangan atau masalah yang muncul. Mulai dari masalah masyarakat yang menentang, dan masalah gangguan gaib penghuni tanah Jawa. Mimin akan membahas benang merah, kenapa wali generasi pertama ini, ajaran Islam kurang diterima di Pulau Jawa. Benang merah pertama, sisi alam nyata. Alasan pertama, penduduk Pulau Jawa menentang ajaran Islam yang dibawa Syekh Subakir karena saat itu, penduduk Pulau Jawa memiliki sistem masyarakat berkasta-kasta. Menurut Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, saat itu terdapat 7 tingkatan golongan masyarakat di Pulau Jawa. 1 Brahmana, yaitu orang yang berwenang dalam urusan pendidikan dan agama. 2 Ksatria, abdi negara. 3 Waisya, petani. 4 Sudra, saudagar. 5 Candala, orang yang hidup membunuh makhluk lain. Algojo atau singa negara dan singa menggala. 6 Mleca, semua orang asing bukan pribumi dan saudagar. 7 Tuja, golongan penipu, maling, dan begal. Dari ketujuh kasta tersebut, rombongan dakwah Islam Syekh Subakir termasuk ke dalam golongan masyarakat ke-6 Mleca, yaitu termasuk orang asing bukan pribumi dan saudagar. Apalagi mau berbicara agama pasti terjadi penolakan, karena yang berwenang dalam urusan itu, adalah golongan kasta pertama yaitu Brahmana. Alasan yang kedua, penduduk Pulau Jawa sudah memiliki kepercayaan dari zaman dulu yaitu Kapitayan, sehingga tidak langsung mudah diterima oleh masyarakat Pulau Jawa. Benang merah kedua, sisi alam gaib. Masih dalam kitab Musaror, diceritakan Syekh Subakir menumbali tanah Jawa untuk menetralisir pengaruh gaib. Terjadilah pertempuran antara Syekh Subakir dengan Pamongmong Tanan Jawa dan Hyang Semar. Pertempuran itu berlangsung di Gunung Tidar. Versi SDG menceritakan Sang Hyang Ismoyo kewalahan melawan Syekh Subakir, sehingga Sang Hyang Astadewa ikut terlibat. Pertempuran itu selama 40 hari 40 malam tanpa ada pemenang, menghasilkan 9 perjanjian di Bukit Suroloyo atau Bukit Menoreh. Isi perjanjian itu, 4 diantaranya untuk bangsa manusia. 1. Penyebaran ajaran Islam tidak boleh dilakukan dengan cara paksaan apalagi dengan jalan peperangan. 2. Akulturasi antara Islam dengan budaya Jawa dalam pendirian tempat peribadatan. 3. Kerajaan Islam diperbolehkan berdiri di tanah Jawa. Tapi, raja pertama haruslah anak campuran. 4. Tidak boleh mengubah orang Jawa menjadi orang yang kearab-araban. Isi perjanjian 4 lagi, untuk bangsa gaib, dan sisa satunya sebagai penyeimbang perjanjian. Poin yang dicatat mengapa selama ratusan tahun, ajaran Islam sangat sulit masuk ke tanah Jawa adalah, karena adanya pengaruh agama asli penduduk Jawa yaitu Kapitayan, dan pengaruh dari bangsa gaib. Mari, kita bahas agama Kapitayan dan isi perjanjian itu secara bersama. Benarkah agama Kapitayan agama orang Jawa, yang masih sama di zaman sekarang, dan masih samakah tradisi yang dijalankannya? Serta sudahkah orangnya berubah menjadi orang Arab sampai zaman sekarang, sehingga kisah itu bisa diterima oleh nalar kita? Atau hanya mitos belaka dan hanya kebetulan semata? Kita mulai dari Kapitayan. Agama Kapitayan adalah agama monoteisme asli Jawa. Tuhan dalam agama Kapitayan disebut Sang Hyang Taya. Taya berarti, suung, kosong. Tuhan Kapitayan bersifat abstrak, tidak bisa digambarkan. Sang Hyang Taya diartikan sebagai, Tan Kenokino Yongopo, tidak dapat dilihat, dipikirkan, atau dibayangkan, alias tidak bisa diapa-apakan keberadaannya. Praktik ibadah orang Kapitayan adalah sembahyang, atau menyembah hyang. Gerakan sembahyang agama Kapitayan ada 4. 1 Tulajek, 2 Tungkul, 3 Tondem, 4 Tulungkup. Tulajek dalam bahasa Jawa Kawi artinya berdiri tegak, dengan sikap swadikap atau bersidekap. Swa berarti keakuan atau aku, dikap artinya memeluk diri. Jadi, mereka berdiri dengan memegang diri keakuan di hati miring ke kiri, menghadap ke ruang kosong atau suung. Gerakan kedua Tungkul, yaitu memandang ke tanah sambil bertumpu pada dengkul. Gerakan ketiga Tondem, yaitu, sujud seperti bayi yang masih dalam kandungan ibunya.
Gerakan keempat tulumpuk, yaitu, duduk di atas dua tumit kaki. Ibadah ini mirip sholat, tapi tidak sama. Selain sembahyang, ibadah lain dalam agama Kapitayan adalah upawasa atau poso broto, yaitu ibadah tidak makan dari pagi sampai malam. Dalam Islam ibadah itu disebut syaum. Apakah di zaman sekarang istilah ibadah puasa disebut syaum? Ibadah itu di zaman sekarang, masih banyak disebut puasa. Dalam keseharian, mereka juga mengenal poso dino pitu atau puasa hari 7. Artinya bukan puasa 7 hari berturut-turut, cukup puasa di hari kedua dan kelima sama dengan puasa 7 hari. Hari kedua berarti Senin dan hari kelima berarti Kamis, jadi itu puasa Senin-Kamis. Masihkah ada yang mengamalkan puasa itu di zaman sekarang? Tempat ibadah agama Kapitayan bernama Sanggar, bangunan bersegi 4, atapnya tumpang 3, dan bagian tengahnya terdapat lubang kosong. Kemudian sanggar itu diambil alih oleh Wali Songo menjadi langgar. Bangunan ibadah ini tidak mengambil dari Arab, bangunan ini asli dari pemeluk Kapitayan. Apakah bangunan langgar ini masih ditemukan di zaman sekarang? Masyarakat pemeluk agama Kapitayan sudah mengenal sidayatra atau ziarah pada orang yang dianggap sakti atau dihormati di punden atau kabuyutan. Apakah di zaman sekarang masih ada tradisi berziarah? Makam orang yang dianggap dihormati, ditempatkan yang bernama tungkup atau rumah-rumahan kecil. Tak heran di zaman sekarang tungkup itu menjelma menjadi makamnya para wali. Kecuali Sunan Ampel, semua makam para wali di dalam tungkup. Bangunan itu dari era Kapitayan, masih adakah di zaman sekarang bangunan tungkup itu? Dalam tradisi zaman sekarang apakah sahabat masih melihat acara muludan, tahlilan dan slametan? Sebenarnya tradisi itu kelanjutan dari era Kapitayan yang dibawakan Wali Songo. Dikisahkan Sunan Bonang saat menjadi imam Masjid Demak kedua, berinisiatif melakukan pensyahadatan massal di bulan Maulid. Upacara itu dinamakan Grebek Maulid membuat tumpeng besar. Tumpeng adalah tradisi Kapitayan bukan Hindu, yang diarak dari keraton menuju Masjid Demak. Massa didatangkan untuk ikut upacara. Setelah itu, Sunan Bonang naik ke atas panggung mengajak masyarakat mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang saat ini tradisinya dinamakan sekaten. Acaranya dilakukan di bulan Grebek Maulid dan Grebek Suro. Tradisi yang ditinggalkan Sunan Bonang yang lain adalah slametan. Beliau mulai berdakwah di daerah Kediri, Jawa Timur, sempat berbenturan dengan kelompok ajaran Tantrayana yang mempunyai tradisi Molimo atau Pancamakara. Kemudian Sunan Bonang membuat acara seperti upacara Molimo atau Pancamakara. Sunan Bonang membuat lingkaran, meletakkan minuman dan makanan di tengah lingkaran tersebut, diiringi membaca doa Islam Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Lalu upacara itu dinamakan slametan. Kenapa dinamakan slametan? Karena, orang Jawa jika ingin selamat, ya harus slametan. Tradisi itu melekat sampai sekarang, sebagai identitas Jawa sampai zaman sekarang susah untuk dihilangkan dari slametan. Kemudian tradisi kenduri, yaitu, upacara mengirimkan doa untuk leluhur dan diakhiri dengan makan-makan. Di zaman sekarang dinamakan tahlilan. Adakah tradisi tahlilan di Arab, dan masih adakah di zaman sekarang melakukan tahlilan? Jadi kesimpulannya adalah, tradisi dan orang-orang dari era Kapitayan, sampai zaman sekarang masih sama di Pulau Jawa. Tapi, dalam konsep agama hanya kemiripan saja. Pertanyaannya untuk kita di zaman sekarang, apakah di zaman dulu ada nabi yang diutus di Nusantara? Lalu, kisah Syekh Subakir dan isi perjanjian itu, apakah mitos atau kebetulan? Silahkan tulis di kolom komentar. Demikian sepenggal kisah singkat perjalanan awal Islam masuk ke Tanah Jawa, dan pembahasan tentang agama asli orang Jawa. Di lain waktu, Mimin akan membahas kisah generasi kedua Wali Songo yang berdakwah di Pulau Jawa. Sekian dan terima kasih.